Salam saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam satu ibadah. Dan saya percaya kita dalam keadaan yang sehat. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-30. Kita baca bersama-sama. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Tema firman Tuhan buat kita hari ini merendahkan diri. Sebelumnya saya akan baca ayat yang ke-22 sampai dengan 27. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea, dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Sebab pada waktu itu Yohanes belum dimasukkan dalam penjara. Maka timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan seorang Yahudi tentang penyucian. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan, dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian, dia membaptis juga, dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya, kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga." Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes menegaskan kepada murid-muridnya, meskipun dia sudah lebih dulu melakukan pelayanan, Yohanes menegaskan kepada murid-muridnya meskipun dia sudah lebih dulu melakukan baptisan, tetapi ketika dia mendengar Yesus yang berada di Yudea juga membaptis. Ayat yang ke-26, Yohanes 1:26 berkata seperti ini. Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Sepertinya Yohanes di situ sudah menyadari akan keberadaan Tuhan di tempat itu. Bisa saja ketika itu Yohanes menyombongkan dirinya dan mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku sudah lebih dulu melayani. Aku sudah lebih dulu membaptis ketimbang Yesus." Tetapi ayat 30 berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Dia menekankan kepada murid-muridnya, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Bukankah di sini kita melihat bagaimana pribadi seorang Yohanes yang mengajarkan kepada murid-muridnya untuk senantiasa merendahkan diri? Karena Yohanes tahu betul, orang yang senantiasa merendahkan diri di kakinya Tuhan, kepadanya lah Tuhan berkenan. Nah, saudara, kita melihat beberapa tokoh Alkitab. Salah satunya Yusuf, orang yang senantiasa merendahkan diri. Yusuf adalah anak paling kecil dari para keturunan Yakub. Dia tidak disukai oleh keluarganya, oleh abang-abangnya ketika itu. Bahkan Yusuf memiliki satu kemampuan yang bisa membaca mimpi. Nah, kemampuan yang dimiliki Yusuf itu pun membuat semua keluarganya, abang-abangnya, membenci dia. Bahkan bukan itu saja, Yusuf dijual menjadi budak. Bahkan Yusuf difitnah oleh istri Potifar. Tetapi kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Yusuf
Sampai-sampai dia bisa menerjemahkan mimpi daripada juru minum dan juru roti. Saudara, di sini Allah sangat mengasihi yang namanya Yusuf. Meskipun Yusuf sangat tidak disukai oleh keluarganya, oleh abang-abangnya. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, sampai dia bisa menerjemahkan mimpi Firaun. Di sini kan kita bisa melihat bagaimana meskipun situasi yang tidak mengenakkan, semua keluarganya, semua daripada saudara-saudara yang membenci Yusuf. Tetapi Yusuf, perhatikan saudara, tetapi Yusuf tidak melakukan pembalasan. Bahkan di dalam Kejadian 45 ayat yang 4 sampai 5, di situ dikatakan, lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita mengenal tokoh Alkitab yang namanya Yusuf meskipun dia sudah dibenci, artinya dia dalam posisi yang tidak enak sekalipun, dia tetap merendahkan diri dan dia tetap mengampuni saudara-saudaranya. Kita bisa melihat karakter daripada Yusuf yang sudah sama-sama kita lihat tadi. Itu sebabnya tidak salah Yohanes di dalam pemberitaannya dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di dalam pemberitaan, dalam pengajaran Yohanes, dia selalu menekankan kepada setiap orang yang percaya, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dari karakter tokoh Alkitab yang saya paparkan tadi tentang Yusuf, bagaimana Yusuf dalam bilangan yang tidak masuk hitungan oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf dikasihi oleh Tuhan. Nah, karakter Yusuf yang paling dominan di sini kita melihat, Yusuf itu orangnya takut akan Tuhan. Yang kedua, Yusuf penuh dengan pengampunan. Dan Yusuf senantiasa bertanggung jawab atas hidupnya. Yusuf tidak menjadi orang pribadi yang mencela-mencela. Yusuf tetap menjadi orang yang bertanggung jawab. Itu sebabnya apapun yang Tuhan berikan bagi kita hari-hari ini, bertanggung jawabkan itu kepada Tuhan. Dan pribadi yang dominan yang dimiliki oleh Yusuf yang bisa kita lihat, dia orangnya rendah hati. Kejadian 41 ayat 16 saya bacakan, Yusuf menyaut Firaun, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Sebagian besar daripada harta daripada Firaun diberikan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf tidak memegahkan dirinya, bahkan dia merendahkan diri terus. Dan dia tidak memberikan, dan dia tidak melakukan pembalasan terhadap saudara-saudara yang sudah membenci dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya sampai sekarang saya percaya orang-orang yang berbahagia adalah orang-orang yang merendahkan hati. Orang-orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan Tuhan. Kita melihat lagi tokoh Alkitab yang senantiasa merendahkan diri. Ayub contohnya. Kalau tadi kita melihat pribadi daripada Yusuf, kita melihat sekarang pribadi daripada Ayub. Ayub yang pertama, pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Tuhan, akan Allah, dan menjauhi kejahatan. Perhatikan pribadi daripada Ayub. Ayub orangnya orang yang takut akan Tuhan. Sehingga
Ayub dikatakan menjadi orang yang kaya di negerinya ketika itu. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Tetapi kita melihat apakah Ayub tidak mengalami sesuatu pencobaan? Justru Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami pencobaan. Ayub dicobai oleh iblis. Bahkan saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kesemuanya itu pun, meskipun Ayub mengalami masa-masa yang tidak enak, saya katakan Ayub diizinkan Tuhan untuk dicobai iblis. Tetapi dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Bahkan bukan sampai di situ saja. Dia diolok-olok oleh istrinya, bahkan temannya. Ayub 2 ayat 9 berkata, maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesusahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan orang yang senantiasa takut akan Tuhan, dia merendahkan diri di kakinya Tuhan, tetapi Ayub diizinkan Tuhan untuk mengalami di dalam pencobaan. Ketika itu Ayub sempat saja protes kepada Tuhan. Dia protes kepada Tuhan. Tuhan, bukankah aku sudah dekat kepadamu? Tuhan, bukankah aku tidak melakukan kesalahan? Tetapi dalam kesemuanya itu, di dalam ayat Ayub 42, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika itu Ayub sudah betul-betul dalam masa-masa yang tidak enak ketika itu. Bahkan dia protes kepada Tuhan, kenapa semua ini bisa terjadi? Tetapi di sini kita melihat Ayub mengakui ada Tuhan yang begitu hebat, ada Tuhan yang begitu menyayanginya, yang senantiasa memperhatikan hidupnya. Artinya Ayub ketika itu mengakui akan kesalahannya, sehingga dia memohon ampun kepada Tuhan. Kalau dahulu aku dengar tentangmu, tentang engkau ya Tuhan dari orang lain, sekarang aku mendengar sendiri daripadamu. Itu sebabnya dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat yang 1 sampai dengan yang kedua. Selanjutnya Ayub 42 ayat yang 10 saya akan bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah kita melihat di sini ketika kita mengadakan satu pengakuan akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita, kalau Tuhan sanggup pulihkan keadaan Ayub, kalau Tuhan sanggup pulihkan keadaan Yusuf, Tuhan juga sanggup memulihkan keadaan kita. Kesulitan yang kita alami hari-hari ini justru membantu kita untuk mengasah karakter kita yang benar dalam menghadapi masalah. Itu sebabnya tadi di awal saya katakan, biarlah kita senantiasa memiliki sikap yang merendahkan diri. Orang yang mau merendahkan diri, yang pertama saudara perhatikan,
mau mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan dan juga mengampuni orang yang bersalah kepada dia. Perhatikan Yusuf. Seketika saudara-saudaranya membenci dia, ketika terjadi kelaparan di Mesir, dia menjadi penguasa di Mesir, dan dia mempersilahkan semua saudara-saudaranya. Dia tidak melakukan dendam, dia tidak melakukan pembalasan, tetapi Yusuf malah menyediakan makanan kepada saudara-saudaranya, termasuk bapaknya Yakub. Tanda orang merendahkan diri artinya kita harus mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, dan kita pun harus rela mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita. Yang kedua, senantiasa berharap kepada Tuhan. Ayub ketika itu dia sampai protes kepada Tuhan. Kenapa ini harus terjadi padaku? Bukankah aku menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan? Bukankah aku menjadi orang yang takut akan Tuhan? Tetapi perhatikan baik-baik. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana manusia. Jalannya Tuhan itu berbeda dengan jalannya manusia. Itu sebabnya apapun keadaan kita hari-hari ini, biarlah kita senantiasa merendahkan diri di kakinya Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, kita dipilih untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Ketika kita dipilih Tuhan, Tuhan punya maksud. Perhatikan baik-baik. Tuhan punya maksud tersendiri atas setiap hidup kita. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang lain. Itu sebabnya biarlah kita senantiasa terus merendahkan diri. Dalam posisi keadaan yang seperti sekarang ini, senantiasa kita merendahkan diri di kakinya Tuhan. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Orang yang mau merendahkan diri tadi, ketika dia mau mengakui kesalahannya dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Yang kedua, senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Yang ketiga, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam kondisi seperti yang sekarang ini, dalam wabah pandemi COVID-19 ini, saudara tidak perlu ikut meresahkan keadaan ini. Tapi bagian kita adalah bagian berdoa bagi bangsa ini. Kita hanya berharap kepada Tuhan, dan di mana ada kita, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi bangsa Indonesia ini. Itu sebabnya jangan pernah lupa setiap hari doakan bangsa Indonesia ini supaya COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga semua aktivitas manusia yang ada itu bisa berjalan normal kembali. Tidak ada cara lain, saudaraku. Kita tidak bisa berkata, Tuhan kenapa ini harus terjadi, kenapa harus seperti ini, kenapa harus seperti ini. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Sebagai firman Tuhan yang terakhir buat kita, di dalam Amsal 22 ayat 4. Amsal 22 ayat 4. Saya akan bacakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Saudara, saya ulangi. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan.
Itu sebabnya tidak salah ketika itu Yohanes mengajarkan kepada murid-muridnya. Ketika dia mendengar Yesus yang ada di Yudea, dia membaptis bersama-sama dengan muridnya ketika itu. Yohanes menyampaikan pesan kepada murid-muridnya, tetap merendahkan diri untuk membuka tali kasutnya saja pun aku tidak layak. Mari bersama kita pahami hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Biar Tuhan semakin besar dan hidup kita semakin kecil di hadapan Tuhan. Biar Tuhan bisa leluasa memakai hidup kita. Biar Tuhan semakin berkarya di dalam hidup kita. Kita dengan bebas berkata, Tuhan, pakai aku. Pakai aku. Pakai aku. Selagi aku kuat. Selagi aku sehat, pakai aku Tuhan. Dan ampunilah kalau selama ini aku banyak melakukan kesalahan. Ampunilah kalau selama ini aku banyak memegahkan diri. Tapi biarlah aku senantiasa menjadi pribadi seperti yang Yohanes katakan. Pribadi yang merendahkan diri. Aku semakin kecil dan Tuhan semakin bertambah besar di dalam hidupku. Jadi orang melihat pribadi kita adalah pribadi Yesus, bukan pribadi kita lagi. Hidup kita dengan cara-cara yang lama sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal. Melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pahami hari-hari ini melalui keadaan pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau kita. Tuhan mau kita. Kita hanya berserah kepada Tuhan. Kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Dan ini momen yang tepat kita juga mau mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita. Dan kita senantiasa berharap kepada Tuhan. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang mau boleh katakan amin. Mari sama-sama tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengajarkan kami untuk kami senantiasa menjadi pribadi yang merendahkan diri. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Artinya di dalam kehidupan kami senantiasa ada pengakuan yang keluar dari mulut kami, bahwasanya Engkaulah Allah yang hebat, Engkaulah Allah yang kudus, Engkaulah Allah yang besar di dalam hidup kami. Ampuni kalau selama ini kami takut. Ampuni kalau selama ini kami banyak menyalah-nyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Tetapi biarlah hari ini kami mau mengakui atas semua salah, atas semua dosa kami ya Tuhan Yesus. Bahkan dengan sengaja kami ya Tuhan Yesus, sehingga damai itu tidak ada lagi bersama kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami senantiasa juga menjadi pribadi yang senantiasa hanya berharap hanya kepada Tuhan saja. Kami tahu rancangan-Mu atas setiap kami adalah rancangan yang mendatangkan damai sukacita. Itu sebabnya biarlah kami berharap hanya kepada-Mu dan pakai hidup kami semua ini Tuhan Yesus menjadi berkat bagi banyak orang. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.